Kamera bang, ngelihat kamera bang. Kasih bagi matanya Tengah. Oke bang, melihat kasus Sandra Dewi dan Harvey Mois nih terhalang sama pra pernikahan, seperti apa bang menanggapinya bang? Perjanjian pranikah itu menyangkut pembagian harta. Artinya si calon suami dan calon istri sudah sepakat bahwa harta yang mereka bawa itu tidak bercampur, dia tidak masuk sebagai gonogini apabila terjadi sesuatu. Maksudnya terjadi sesuatu, bisa saja mereka dalam perjalanan rumah tangganya terjadi perceraian, ya, itu tidak masuk ke dalam harta gonogini. Jadi artinya harta yang dari asal memang dimiliki oleh si lelaki yang menjadi hak dia, yang dimiliki oleh si istri menjadi hak dia. Tetapi apabila harta itu kemudian diperoleh dalam perkawinan mereka, selama perkawinan mereka berlangsung, itu masuk sebagai klasifikasi gonogini dan tidak masuk di dalam perjanjian pranikah itu. Berarti artinya perjanjian pranikah ini pro ya bang, maksudnya membuat Sandra Dewi ini tidak bertahan sampai sekarang. Nah, ini bukan masalah kasusnya Sandra Dewi aja. Kalau perjanjian pranikah itu sudah umum sekarang dipakai, karena masing-masing pada saat mereka mau menikah, ya, masing-masing sudah bawa harta. Si perempuan punya harta tersendiri, si laki-laki punya harta tersendiri. Terlepas daripada hartanya itu dia dapatkan sendiri hasil kerja dia, ataukah itu berupa warisan dari keluarganya. Tapi kan Umumnya sudah seperti itu sekarang. Tapi kan belum terbukti juga bang bahwa perjanjian pranikah itu dibuat sebelum mereka menikah bang. Itu seperti apa bang? Apa bisa juga kan dia membuat perjanjian pranikah di saat mereka sudah menikah baru membuat itu? Iya, kalau perjanjian pranikah itu dibuat setelah dia menikah, ya itu kesepakatan. Jadi gini, menurut ketentuan KUH Perdata, perjanjian itu adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya secara keperdataan. Jadi kalau seandainya kedua belah pihak mengakui bahwa perjanjian yang mereka buat itu adalah sah, ya berarti sah menurut hukum. Sepanjang ketentuan-ketentuannya diterapkan. Nah, tapi ada yang bilang juga bang, biarpun ada perjanjian pranikah, harta Sandra Dewi juga bisa disita oleh Kejagung gitu. Seperti apa nih bang? Gini, kita harus bisa membedakan mana harta bawaan, ya. Kalau ada perjanjian pranikah, kita harus bisa membedakan mana harta bawaan, mana yang harta gonogini. Nah, kalau kejadiannya Muiz ini kan setelah mereka melakukan perkawinan, setelah perkawinan berlangsung, ya berarti itu tidak masuk dalam klasifikasi harta bawaan, tetapi masuk dalam klasifikasi harta bersama gonogini. Gitu. Tidak ada hambatan sebenarnya untuk penyidikan TPPU-nya itu. Bukan berarti dengan adanya perjanjian perkawinan lantas proses TPPU-nya menjadi terkendala, tidak. Berarti ada yang bilang Sandra Dewi kan diduga menikmati juga nih hasil dari sudah menikmati lah gitu. Ya. Seperti apa bang dari pandangan hukum? Oke, kalau ini kan berbeda ya. Ini kalau menurut saya kasusnya Harvey Mois dan Sandra Dewi ini tidak sama sekali tersangkut masalah perjanjian perkawinan itu. Dia di luar itu, ada di luar itu, di luar baris itu dia. Nah, kalau kemudian harta yang diperoleh oleh Harvey Mois ini merupakan harta yang hasil dari tindak pidana korupsi, ya, kemudian dinikmati oleh istrinya, oleh anaknya, sepanjang yang dinikmatin itu wajar, ya, kalau menurut saya tidak masuk dalam klasifikasi TPPU. Tetapi apabila yang dinikmati oleh istrinya itu kemudian digunakan lagi untuk bisnis yang lain, diinvestasikan kepada bisnis yang lain, nah itu baru masuk TPPU-nya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau sepanjang dia pergunakan untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari, memang kewajiban suami untuk menafkahkan istri dan anaknya kan. Tapi termasuk mobil itu bang yang diberikan tuh gimana bang? Ya kalau memang itu hasil daripada tindak pidana, penyidik bisa menyita.
Kalau memang mobil itu dibeli dari hasil tindak pidana, uang hasil tindak pidana, itu bisa disita oleh penyidik, tidak ada masalah. Dilihat dari tanggal pembelian itu udah. Iya, dilihat dari tanggal pembeliannya kan, misalnya begini ya, tindak pidana ini dituduhkan kepada dia terjadi pada tahun berapa, bulan berapa. Nah kemudian mobilnya dibeli setelah itu ya berarti masuk dalam klasifikasi hasil tindak pidana dong. Bang, kalau yang private jet yang dibilang katanya ternyata itu sewaan bukan miliknya Harvey. Menurut Abang sendiri sebagai praktis hukum gimana? Ya kalau sewaan kan tinggal dikembalikan aja kepada pemiliknya, ya kan? Kan nggak mungkin juga penyidik minta uang itu kan sudah disewa. Bagaimana mungkin penyidik mau menarik lagi dari si pemilik pesawat? Pak, kalau pembicara TPPU tadi Bapak bilang mengatakan bahwa hasilnya itu untuk bisnis, sedangkan kan kalau kita lihat dari Sandra Dewi sudah memiliki punya bisnis ya, dari penjualan tas yang tender, artinya sudah bisa dalam waktu dekat ini sudah ada status. Oke, jadi begini. Oke, jadi begini ya. Tindak pidananya terjadinya kapan? Nah kemudian Sandra Dewi membuat bisnis baru misalnya, ya kan? Dari hasil uang itu, setelah terjadinya tindak pidana, kemudian dari hasil uang itu dia membuat bisnis baru, dia investasi kemana, itu TPPU. Bang, pasti kan ada pro kontra bang. Abang kan statementnya bahwa Sandra Dewi menikmati dalam tanda kutip tidak ada sangkut pautnya dengan korupsi lakinya. Tapi kan pro kontra kan pasti ada. Banyak akan melakukan itu ya. Laki gue korupsi, pasti istrinya aman. Nah itu gimana bang? Lihat. Makanya saya sampaikan tadi, sepanjang uang yang digunakan itu adalah penggunaan secara normal untuk kehidupannya, ya. Kalau menurut saya itu tidak masuk dalam klasifikasi TPPU. Tetapi apabila sudah tidak normal, artinya uang itu memang dia pergunakan juga untuk bisnis, untuk investasi ke sana sini, ya. Sedangkan patut dicurigai bahwa uang itu hasil tindak pidana, itu baru masuk klasifikasi TPPU. Karena intinya TPPU itu adalah si pelaku ini ya harus mengetahui bahwa itu paling tidak menduga bahwa itu hasil dari tindak pidana. Kemudian uang itu dengan niat itikadnya itu untuk dikaburkan, disamarkan, dipergunakan untuk disamarkan, sehingga dia berniat agar hasil tindak pidana ini menjadi real gitu loh, menjadi halal, ngerti ya? Tapi kali itu bukan jadi bisnis murni. Oke, kali itu kan bukan pencucian uang, Bang. Beda. Itu pencucian uang. Masuk klasifikasi TPPU, tindak pidana pencucian uang. Berarti pasalnya lebih berat lagi bang. Misalkan ada ibaratnya jatuh money laundering kan tadi saya bilang. Iya, money laundering pasal 3, pasal 4 TPPU. Ancaman hukumannya 20 tahun. Tapi dengan kasusnya suaminya itu korupsi 271T, dia tahu bahwa itu dengan hasil yang tidak benar atau haram atau ilegal. Gimana bang? Ada nggak nanti akan menjerumus bahwa dia akan sangkut jadi tersangka? Ya makanya kembali lagi, kalau penggunaan uang itu, ya kan, penggunaan uang itu digunakan secara normal, ya secara normal kehidupan masyarakat gimana, ya kan? Seorang istri kehidupannya seperti apa? Dia membeli kebutuhan rumah tangga dan lain-lain yang normal. Tapi apabila uang itu dia pergunakan untuk bisnis, ya, untuk kegiatan-kegiatan investasi dan lain-lain, itu sudah ada niat untuk menyamarkan uang itu bahwa uang itu hasil tindak pidana. Tapi kalau liburan ke luar negeri dengan menghambur-hamburkan duit itu gimana? Ya. Kalau menurut saya itu nggak masuk klasifikasi. Bang, tapi kan update. Karena memang dia menggunakan, bukan dia samarkan. Kan undang-undang itu menyatakan menyamarkan, ya kan? Sehingga terus hukuman yang pantas untuk korupsi bang? Ya kalau di undang-undang kita kan masih menggunakan 20 tahun atau seumur hidup maksimal, ya kan? Nah, kalau seandainya
masyarakat menganggap itu kurang memenuhi rasa keadilan, ya saya rasa berapa lagi, kan itu sudah maksimal sebenarnya 20 tahun atau hukuman seumur hidup. Tetapi dalam prakteknya, ya kan, dalam prakteknya sekarang ini kan masih di bawah 15 tahun. Tapi kalau hartanya dimiskinkan bang? Dimiskinkan itu dalam arti kata disita, ya, dilakukan penyitaan oleh penyidik sepanjang harta itu diperoleh dari hasil tindak pidana itu, dari hasil korupsi itu baru bisa disita oleh penyidik. Nah, ada lagi ya penerapan penyitaan tindak pidana korupsi ini oleh penyidik itu dilakukan terhadap harta-harta walaupun bukan dari hasil tindak pidana itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apabila nanti dalam vonis hakim dia dikenakan primernya hukuman badan, kemudian subsidiarnya dikenakan untuk mengganti kerugian negara, kemudian membayar denda. Kalau dari uang yang disita itu tidak cukup, bisa diambil dari aset-asetnya yang disita itu, meskipun asetnya itu dibeli sebelum tindak pidana itu terjadi. Oke, thank you bang. Mantap.